Monster ganas itu bernama Gyökeres, diving konyol Vinicius Junior. Dua kekalahan buruk haruskan Madrid pecat Ancelotti. Tekad Inter sapu bersih kemenangan lawan Arsenal dan Napoli. Manchester City sedang di masa kelam. Yuk langsung saja kita simak berita menarik Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. Victor Gyökeres temani Harry Kane di puncak. Gyökeres mencetak hat-trick ketika Sporting melumat Manchester City. Dengan tambahan 3 golnya itu, Gyökeres kini sudah punya 5 gol di Liga Champions 2024-2025. Ia kini menemani Harry Kane di puncak daftar top skor Liga Champions. Kalah lagi, El Real sudah seharusnya khawatir. Real Madrid dikalahkan AC Milan di Liga Champions. Ancelotti menyebut Madrid seharusnya khawatir karena tidak main bagus. Ia juga secara khusus menyoroti rapuhnya pertahanan Madrid yang kebobolan 9 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Dua kekalahan buruk haruskan Madrid pecat Ancelotti. Dua kekalahan beruntun yang dialami Real Madrid menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depan Carlo Ancelotti di kursi pelatih. Mau tak mau, gosip pemecatan mulai terdengar, mengingat Madrid tidak menoleransi kegagalan. Pertahanan yang lemah dan minimnya kreativitas di lini tengah membuat mereka mudah diatasi oleh tim lawan. Kekalahan ini menunjukkan bahwa masalah Madrid lebih dari sekedar kebugaran pemain atau kesalahan individu. Diving konyol Vinicius Junior. Vinicius Junior bikin aksi konyol saat Real Madrid dihajar AC Milan di Liga Champions. Dia tiba-tiba berguling di kotak penalti meski tak ada sentuhan lawan. Aksi diving Vinicius mendapatkan reaksi negatif penggemar di media sosial. Mereka menuding pemain 24 tahun itu bertingkah tak sportif di lapangan. Lebih gampang bungkam Madrid ketimbang Monza. Paulo Fonseca mengaku lebih mudah mengalahkan Real Madrid di Liga Champions tadi malam ketimbang Monza di Serie A pada akhir pekan lalu. Hal itu disebabkan perbedaan gaya main kedua tim. Fonseca menjelaskan bahwa di Serie A lawan lebih sulit ditembus karena pertahanan yang lebih rapat. Tekad Inter sapu bersih kemenangan lawan Arsenal dan Napoli. Simone Inzaghi antusias menghadapi laga-laga berat timnya pekan ini. Untuk sekarang, dirinya berfokus pada pertandingan melawan Arsenal di Liga Champions. Setelahnya, ia bertekad menendang Napoli dari puncak klasemen Serie A di akhir pekan nanti. Manchester City sedang di masa kelam. Manchester City kembali menelan kekalahan, kali ini dihajar Sporting CP dengan skor telak. Bernardo Silva menyebut City sedang di masa-masa suram. Ini jadi pertama kalinya sejak April 2018 City menelan 3 kekalahan secara beruntun. Sebelumnya pasukan Pep Guardiola itu tumbang di tangan Tottenham Hotspur dan Bournemouth. Spurs dan Juve ingin pinjam Endrick. Menurut Visahes, Endrick bisa pindah pada awal tahun 2025. Madrid ingin memberinya waktu bermain reguler dan peminjaman ke klub lain akan jadi solusinya. Menemukan pembeli untuk pemain Amerika Selatan itu akan relatif mudah mengingat klub-klub di seluruh Eropa siap untuk merekrutnya. Tottenham dan Juventus merupakan dua klub yang menunjukkan minat besar kepada Endrick. Monster Swedia Victor Gyökeres menggila di Liga Champions.
Erling Haaland jadi pecundang di hadapan Viktor Gyökeres setelah monster gol Swedia itu membawa Sporting CP menggilas Manchester City di Liga Champions. Gol pertama Gyökeres krusial dalam menentukan arah pertandingan. Insting predator Gyökeres benar-benar mengerikan karena dari 5 tembakannya, semua tepat mengenai sasaran. Aksi Gyökeres yang diganjar SofaScore nilai 9,1 benar-benar menenggelamkan Haaland dengan nilai 6,1. Manchester City kalah terus sejak Rodri menang Ballon d'Or. Dalam ajang Ballon d'Or 2024 pada 28 Oktober lalu, Rodri terpilih sebagai pemain terbaik. Ironisnya, sekarang muncul benang merah dalam raihan hasil Manchester City setelah Rodri memenangi Ballon d'Or. Pasalnya, tim asuhan Pep Guardiola keok terus sejak Rodri mengalahkan Vinicius dalam perebutan gelar individual paling prestisius itu. Terbaru, Manchester City hancur pada matchday 4 Liga Champions. The Citizen dibantai Sporting CP dengan skor 1-4. The Reds masih sempurna di Liga Champions. Liverpool membuktikan diri sebagai salah satu favorit juara Liga Champions musim ini setelah mempertahankan laju kemenangannya di fase awal Liga. Memainkan matchday keempat melawan juara Jerman Bayer Leverkusen di Anfield, pasukan Arne Slot mendapatkan 3 poin setelah menang 4-0. Hasil ini membuat Liverpool bercokol di puncak klasemen fase Liga UCL dengan koleksi 12 poin dari 4 pertandingan. Unai Emery bahas peluang Aston Villa lolos ke fase gugur Liga Champions. Manajer Aston Villa Unai Emery membahas peluang timnya untuk lolos ke fase gugur Liga Champions musim ini jelang menghadapi klub Bruges dini hari nanti. Jika berhasil mengamankan kemenangan pada laga ini, maka Villa semakin memperbesar peluang untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Unai Emery sendiri mengakui bahwa timnya memang memiliki target untuk mengamankan tempat di fase gugur. Marcus Rashford dapat peringatan jelang kedatangan Ruben Amorim. Marcus Rashford dikenal dengan bakatnya yang luar biasa. Baru-baru ini mendapat peringatan dari mantan pemain Chelsea, Jody Morris. Morris mengatakan bahwa Rashford perlu meningkatkan intensitas pressingnya karena satu celah di lini depan dapat merusak seluruh sistem pressing tim. Dengan kedatangan Ruben Amorim, Rashford harus menunjukkan komitmen lebih jika ingin tetap menjadi bagian dari proyek Manchester United di bawah pelatih baru ini. AC Milan kubur Real Madrid di Santiago Bernabeu. AC Milan meraih kemenangan penting dalam lanjutan fase Liga UCL 2024-2025 setelah membungkam Real Madrid di Santiago Bernabeu. Dengan skor 3-1, Milan adalah satu-satunya tim yang berhasil mencetak sedikitnya 3 gol di Santiago Bernabeu melawan Real Madrid di Liga Champions lebih dari 1 kali. Kemenangan 3-2 pada 2009 dan 3-1 malam ini. Hasil ini menempatkan Milan di urutan ke-18 dengan koleksi 6 poin dari 4 pertandingan. Jurnalis Italia klaim Milan kembali pantau Santiago Gimenez. Menurut Niccolò Cesarini dalam editorialnya untuk CMW, AC Milan terus memantau Santiago Gimenez sebagai opsi potensial untuk memperkuat lini depan. Penyerang asal Meksiko ini menunjukkan performa mengesankan musim lalu dengan mencetak 23 gol dalam 30 pertandingan. Kemampuan Gimenez untuk mencetak gol secara konsisten menjadikannya kandidat kuat untuk memperkuat lini serang Milan yang akan mengalami beberapa perubahan musim depan. Pembicaraan kontrak baru untuk Jan Bisek berjalan baik. Menurut laporan pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio, Inter Milan telah mengadakan pembicaraan kontrak yang positif dengan perwakilan Jan Bisek. Ketika Bisek bergabung dengan Inter, ia menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga akhir Juni 2028.
Inter berencana untuk menambahnya durasi kontrak tersebut dan juga menaikkan gajinya. Namun mengingat performa Bisek, tidak mengherankan jika bek itu menarik minat transfer. AS Monaco masih tak terkalahkan di UCL. Thilo Kehrer mencetak gol dramatis di menit-menit akhir untuk membawa AS Monaco meraih kemenangan 1-0 atas Bolonya dalam laga lanjutan Liga Champions, menjaga tren positif mereka dalam kompetisi elit Eropa musim ini. Dengan hasil ini, Monaco memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Liga Champions dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 4 pertandingan fase Liga. Luis Enrique optimis PSG kalahkan Atletico Madrid. Manajer Paris Saint-Germain Luis Enrique mengaku sangat optimis terkait peluang timnya untuk meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid dini hari nanti. Pertandingan ini sendiri diyakini akan berjalan seru karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dengan dukungan penuh para penggemarnya, Luis Enrique mengaku sangat yakin Les Parisiens akan mengamankan kemenangan pada laga ini. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!